Saudara, jenazah korban kecelakaan bus pariwisata di Tol Surabaya Mojokerto dimakamkan. Jenazah langsung dimakamkan usai tiba dari Mojokerto. Ini adalah jenazah pertama yang dimakamkan, yakni warga wilayah Benowo, Kota Surabaya. Saat tiba, jenazah langsung disolatkan dan dimakamkan. Di wilayah Benowo, Surabaya, terdapat 12 korban meninggal dunia dari kecelakaan bus pariwisata di Tol Surabaya Mojokerto. Sementara itu, satu persatu korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Tol Surabaya Mojokerto berhasil diidentifikasi di rumah sakit. Jenazah mulai dibawa ke rumah duka oleh keluarga korban. Total 6 jenazah korban kecelakaan yang telah teridentifikasi dan dibawa pulang. Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur memfasilitasi pemulangan jenazah korban kecelakaan yang terjadi di Tol Surabaya Mojokerto. Sementara itu, untuk biaya penanganan korban, pemerintah Kota Mojokerto telah berkoordinasi dengan Jasara Harja. Dewahidin sendiri juga menyediakan seluruh armada kami juga siap digunakan untuk pemulangan jenazah itu. Jadi kita bersama-sama untuk membantu agar para keluarga jenazah ini bisa segera proses untuk kepastian untuk biaya selama perawatan dan saya kira itu bisa dikoordinasikan ya, karena ini masuk dalam kejadian laka kan nanti pasti ada proses untuk klaim Jasara Harja. Sementara itu, 6 orang dalam satu keluarga turut menjadi korban kecelakaan bus pariwisata di Tol Sumo, kilometer 712. Warga di Benowo, Surabaya ini mengatakan keluarganya berangkat bersama kedua orang tuanya dan anggota keluarga lain. Sementara sang mertua dan anggota keluarga lain dalam kondisi kritis. dua orang, yang lainnya luka-luka. Yang satu kritis. Itu siapa aja, Bu? Kalau boleh tahu korbannya? Mertua saya. Mertua Ibu. Ibu perempuan. Kakak ipar saya. Kakak ipar. Sama suaminya. Sebuah bus pariwisata menabrak tiang reklame di Tol Surabaya Mojokerto di kilometer 712. Bus pariwisata ini membawa rombongan dari Dieng Wonosobo menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Sejauh ini, di dalam bus terdapat 25 penumpang. 14 diantaranya meninggal dunia. Penumpang lainnya mengalami luka ringan dan luka berat. Dugaan sementara, pengemudi bus mengantuk karena bus melaju dengan kondisi sangat kencang dan menabrak tiang reklame. Betul kan, jadi kecepatan diperkirakan di atas 100 karena sampai tiang papan reklame itu tumbang, jadi bisa kita prediksi sementara kecepatan lebih dari 100 km per jam dan dalam kondisi mengantuk. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara bus sendiri telah dievakuasi dari lokasi tol ke kantor Wika. Tim Liputan, Kompas TV. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Via Irmar di RSUD Mojokerto. Selamat petang, Via. Terakhir ada 6 yang sudah teridentifikasi dan dipulangkan ke Surabaya. Saat ini ada berapa jenazah yang masih diidentifikasi, Via?
Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Jika tadi siang ada sekitar 6 hingga 7 korban meninggal dunia yang masih teridentifikasi, namun hingga sore hari ini seluruh korban atau seluruh jenazah sudah berhasil diidentifikasi. Tadi juga saya sudah melihat ada banyak anggota keluarga mereka yang datang ke rumah sakit sini yang berada di Kota Mojokerto untuk melihat dan juga mengidentifikasi secara langsung apakah betul salah satu dari jenazah tersebut merupakan anggota keluarga mereka atau tidak. Nah, bagi yang sudah berhasil diidentifikasi dari anggota keluarga langsung membawa pulang ke Surabaya untuk disemayamkan di Taman Pemakaman Umum. Dan hingga sore hari ini tadi sekitar pukul 4:10 Ibrahim dan juga saudara, seluruh jenazah artinya 14 jenazah sudah dibawa pulang ke rumah duka masing-masing. Dan hingga saat ini ada masih banyak 19 korban yang mengalami luka-luka, rata-rata mereka mengalami luka-luka berat yaitu patah di bagian tulang rusuk, kemudian juga ada yang mengalami patah di tulang bagian punggung, kaki dan juga tangan. Dan keseluruh korban yang mengalami luka-luka tersebut dirawat di sejumlah rumah sakit Ibrahim, yaitu 2 diantaranya dirawat beberapa diantaranya dirawat di 2 rumah sakit milik pemerintah kota dan juga milik pemerintah Kabupaten Mojokerto, sementara beberapa korban lainnya dirawat di sejumlah rumah sakit swasta. Nah, memang kalau kita ketahui bahwa kecelakaan tunggal ini sendiri Ibrahim terjadi pada pukul 6 pagi lewat 15 menit di tol Mojokerto Surabaya, tepatnya di kilometer 712. Bus pariwisata yang menjadi kecelakaan di tol tersebut membawa sekitar dari data yang kami terima yaitu ada sekitar 31 penumpang, kemudian ditambah 2 orang sopir dari bus tersebut. Dan pada saat kejadian sopir atau bus tersebut oleng ke kiri lalu kemudian menabrak tiang yang berada di sisi kiri ruas Jalan Tol Mojokerto Surabaya. Pasca terjadinya kecelakaan, dari pihak kepolisian khususnya Polres Kota Mojokerto langsung melakukan olah TKP, dan dari hasil olah TKP sementara diduga bahwa terjadinya kecelakaan tunggal ini merupakan faktor human error atau kelalaian dari sopir bus pariwisata tersebut. Nah, jika tadi beberapa informasi sementara yang saya terima, 2 sopir tersebut, 1 sopir cadangan dinyatakan telah meninggal dunia, kemudian 1 sopir utama tengah dilakukan perawatan. Saya coba mengkonfirmasi kembali ke pihak kepolisian dan ternyata yang benar adalah 1 sopir cadangan saat ini tengah dilakukan perawatan secara intensif, sedangkan 1 sopir utama Ibrahim dan juga saudara saat ini tengah dilakukan pemeriksaan atau dimintai keterangan oleh pihak kepolisian di Polres Kota Mojokerto. Ibrahim. Baik, terima kasih Via Irmar untuk laporan Anda langsung dari RSUD Mojokerto, Jawa Timur.